Hai Anatasari fans, siapa nih yang waktu kecil suka ngalur ngidur, megangin ranting pohon dan berasa itu sebuah tembakan? Dan dor-doran sama temen bapak nenek buyut canggah warung. Artinya film ini cocok buat kalian tonton. Bayangin nih, seorang penembak jitu yang terjebak dalam konspirasi besar harus bertarung untuk membersihkan namanya. Langsung saja kita masuk ke alur cerita shooter. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Jarak sekitar 2000 yard di dasar lembah bukanlah masalah bagi Swagger dan Donnie. Justru ketangkasan mereka diuji di sini. Dengan perhitungan yang matang dan ketepatan eksekusi, mereka berhasil membuat pertahanan lawan berantakan. Namun kejadian tak terduga terjadi ketika pusat komando tiba-tiba menganulir keberhasilan mereka dan memutus komunikasi radio. Kekagetan Swagger semakin bertambah ketika sebuah helikopter datang dan menghujani mereka dengan tembakan meskipun pihak intelijen tidak mengkonfirmasi adanya serangan udara. Siapakah yang mengirim helikopter itu? Kejadian ini berujung pada tewasnya Donnie, sahabat terdekat Swagger, yang menyulut kemarahan Swagger hingga dia berhasil menembak jatuh helikopter tersebut. Dinilai gagal dalam misi terakhirnya, Swagger memilih pensiun dan hidup menyendiri di rumah pegunungan bersama anjing kesayangannya, Sam. Suatu pagi, Swagger dikunjungi oleh Kolonel Isaac Johnson dari FBI yang memintanya membuat skema penembakan jarak jauh. Swagger mulai melakukan survei di 3 kota penting di Amerika, Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Dia memperhitungkan setiap detail mulai dari letak kamera pengintai, kecepatan angin, suhu udara, hingga jarak tembak. Dia memilih Philadelphia sebagai titik paling mungkin terjadinya pembunuhan presiden. Pada hari kunjungan presiden, Swagger berada di gedung yang tidak resmi untuk mengamati situasi. Tiba-tiba seorang opsir polisi Philadelphia menembaki Swagger dari belakang dan tembakan jarak jauh mengenai kepala uskup agung Ethiopia di dekat presiden. Kerumunan panik dan Swagger yang terluka menyadari bahwa ini adalah jebakan. Dia berhasil lolos dan menghampiri seorang agen FBI Memphis yang akhirnya percaya bahwa Swagger dijebak. Pertempuran berlanjut dengan Swagger dan Memphis. Swagger bertemu dengan seorang ahli balistik yang mengungkap bahwa penembak sebenarnya adalah Michael Zorik, seorang penembak bayaran. Setelah mendengar pengakuan Zorik, Swagger berhasil merekam bukti percakapan sebelum Zorik bunuh diri. Dalam kondisi penuh luka, Swagger akhirnya menepikan diri di rumah seorang wanita. Wanita itu awalnya tidak percaya, namun dengan penuh usaha akhirnya dia berhasil meyakinkan bahwa dia bukan pelakunya. Wanita itu pun akhirnya merawat Swagger. Memphis yang tidak percaya Swagger adalah pelakunya. Akhirnya melakukan penelitian tentang Swagger dan yakin bahwa dia bukan pelakunya. Tidak lama setelah itu Memphis ditawan oleh seorang penjahat. Swagger tiba-tiba datang dan menembak penjahat itu. Konfrontasi terakhir terjadi di puncak gunung bersalju, di mana Swagger membuat kesepakatan dengan Kolonel Johnson dan Senator. Meskipun mereka berusaha licik, Swagger berhasil mengalahkan mereka dan memutus pergelangan tangan Johnson dengan tembakan jitu. Akhirnya Swagger diadili, dan meskipun awalnya terkejut dengan keputusan hakim yang meloloskan Johnson, dia diberikan kebebasan untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Tamat, ending yang membagongkan. Adios.